Ada sebuah rumah gubuk kecil di pinggiran hutan yang ditempati oleh seorang ibu bernama Sayuti yang tinggal bersama satu anak laki-lakinya bernama Anto. Dan mereka berdua sudah lama, bahkan sudah bertahun-tahun tinggal di rumah kecil itu. Suatu hari, pada hari Minggu Anto ingin pergi bersama temannya. Anto pun lalu meminta uang kepada ibunya. Tapi, saat itu ibunya tidak sedang memegang uang sama sekali. Setelah dengar ibunya yang sedang tak memegang uang, Anto pun lalu pergi dan meninggalkan ibunya dengan menunjukkan muka kesal sambil membantingkan pintu rumahnya, yang sudah semakin rusak karena termakan usia. Dan Ibu Sayuti hanya seorang pencari kayu bakar. Setiap harinya, ia cuma mengandalkan mencari kayu bakar untuk dijual ke sebuah desa yang tidak jauh dari rumahnya. Meskipun hasilnya tak seberapa, namun rezeki dari hasil penjualan kayu bakar yang ia jual, cukup untuk buat makan sehari-hari saja. Saat itu, malam hari pun tiba dan Anto belum terlihat pulang ke rumah dari pagi. Karena ia sedang kesal sama ibunya yang tidak bisa memberinya uang buat bekal Anto pergi bersama temannya. Hal itu karena Sayuti merasa khawatir, dan takut terjadi apa-apa di luar sana karena sampai malam Anto tak kunjung pulang. Malam hari yang semakin larut dan suasana yang begitu hening, Sayuti tak terasa dirinya ketiduran karena merasa lelah, dan serta mempunyai pikiran tak tenang. Karena seharian sudah menunggu Anto yang tak kunjung pulang ke rumah. Keesokan harinya, pagi pun tiba dan Sayuti terbangun setelah mendengar suara ayam jago berkokok yang menunjukkan suasana pagi telah tiba. Seperti biasanya Sayuti bangun pagi, dan langsung pergi ke sumur untuk mandi, dan melaksanakan sholat subuh. Kala itu Sayuti hanya bangun dan duduk terdiam karena melihat Anto yang tak pulang tidur di rumah kecilnya. Dan Sayuti sambil berkata sendiri, kemana Anto pergi, mengapa dia tak pulang ke rumah? Waktu menunjukkan sudah pukul 7. Sayuti pun segera persiapkan alat yang biasa ia gunakan untuk mencari kayu setiap hari untuk dijual demi membeli sekantong beras dari hasil jual kayu bakarnya. Sayuti lalu pergi meninggalkan rumah kecilnya. Dan berjalan pelan dengan tatapan kosong penuh pikiran, dan serta perut kosong tanpa sarapan pagi untuk mengisi perutnya. Hal itu karena tak ada makanan yang harus ia makan, dan ia cuma membawa persediaan sebotol air minum saja buat nanti di hutan. Anto yang seharian pergi, dan tak pulang ke rumah. Saat itu Anto pulang dan sementara ibunya sudah pergi ke hutan mencari kayu bakar. Anto merasakan jika perutnya lapar dan ingin sarapan. Anto pun langsung pergi ke dapur untuk sarapan seperti biasanya setiap pagi yang selalu disediakan oleh ibunya. Tapi pagi itu ibunya tak menyiapkan makanan buat sarapan pagi seperti biasanya. Hal itu karena ibunya sedang tak memegang uang dan tak bisa membeli sekantong beras buat dimasaknya. Anto yang masih kesal karena meminta uang tidak dikasih, ia pun jadi tambah kesal karena tak ada nasi dan lauk buat sarapan pagi seperti biasanya. Saat itu Anto yang merasa tambah kesal, Anto kembali melempar wadah nasi kosong yang biasanya terisi nasi yang masih hangat buat sarapan pagi. Anto pun lalu bergegas pergi kembali dari rumah untuk bermain bersama temannya. Hari pun semakin siang, dan menunjukkan pukul 12, dan cuaca hari itu sangat panas. Biasanya sebelum waktu siang pukul 12, Sayuti sudah pulang dari hutan dengan membawa sekantong beras dari hasil penjualan kayu bakarnya. Tapi nasib yang dialami Sayuti hari itu sedang tidak baik-baik saja. Sayuti dikabarkan oleh seorang warga yang sedang berada di hutan, dan warga melihat Sayuti sudah dalam keadaan tergeletak tak sadarkan diri, mungkin ia merasa kelelahan karena paginya ia berangkat tidak sarapan seperti biasanya. Kata seorang warga yang melihatnya, Sayuti awalnya terjatuh dan terus tergeletak di bawah pohon dengan luka di kepala yang cukup serius. Seorang warga yang melihat kejadian itu pun, langsung meminta pertolongan kepada warga lainnya untuk membawa Sayuti ke rumah. Tapi sayangnya, nyawa Sayuti sudah tak bisa tertolong, dan Sayuti dikabarkan meninggal dunia, dan tanpa meninggalkan pesan untuk Anto. Saat itu, Anto yang masih kesal dan tengah asik bermain bersama temannya, ia mendapat kabar dari seorang warga jika ibunya telah meninggal dunia,
karena terjatuh saat sedang mencari kayu bakar. Anto pun langsung pulang ke rumah untuk segera menemui ibunya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Dan Anto langsung memeluk ibunya, sambil menangis dan berkata, "Ibu bangun, ibu jangan tinggalkan Anto, nanti Anto sama siapa?" Dan Anto kini sangat menyesali perbuatannya apa yang sudah dilakukan oleh Anto sebelumnya. Anto sangat menyesal, dan sangat terpukul, karena sudah menyakiti ibunya dan meninggalkan sendirian di rumah. Hari pun semakin berlalu, dan Anto yang kini hidup seorang diri tanpa ibu yang biasa merawatnya, ia kini hanya bisa terus mengingat, dan mengenang kepergian ibunya yang tidak akan pernah kembali dan bertemu lagi sampai kapanpun.